Tangan saya ini adalah komponen sepeda motor tanpa lapisan cat. Sepintas itu warnanya tidak mengkilap ya. Tapi memang ada beberapa motor yang masih mempertahankan pakai rangka model tipe underbone sama double cradle ya guys ya. Sebenarnya semua bagus dan semua sudah melalui EJ kelayakan jalan, kelayakan. Misalnya rangka ESAP ini masuk garansi, diganti secara gratis, ini akan menjadi blunder bagi Honda itu sendiri. Kenapa? Ya, secara di sini Honda tidak mengakui jika rangka ESAP itu adalah produk yang rusak ataupun ada kesalahan dari pabrikannya, dengan performa dan juga kualitas. Dari situ ia pun melihat isu rangka patah skutik Honda paling terdampak buat pedagang motor bekas. Ya, pengumuman yang sudah diumumkan secara resmi soal hasil investigasi rangka ESAP yang sudah diumumkan ke publik khususnya untuk para konsumen dan juga calon konsumen AHM di sini tidak memberikan kepuasan. Ya, karena di sini pihak Honda sebegitu mudahnya untuk mengumumkan rangka ESAP yang diinvestigasi ternyata rangka ESAP yang masih baru. Menurutnya jika karat-karat yang terlihat itu bukan karat tetapi juga adalah bercak ataupun juga silikat. Nah, tentu di sini yang membuat konsumen ataupun calon konsumen ini agak masih ragu karena yang diinvestigasi adalah rangka yang masih baru, bukan rangka yang terjadi faktanya di lapangan. Rangka yang menggunakan ESAP itu ada yang keropos dan juga patah. Kenapa di sini AHM tidak melakukan investigasi kepada rangka yang udah rusak agar diketahui seperti apa penyebabnya? Kalau misalnya penyebabnya sudah diketahui, sinkronkah dengan penggunanya yang menggunakan motor rangka ESAP itu? Apakah terjadi kecelakaan ataupun perawatannya seperti apa? Nah, tetapi di sini hal itu tidak dilakukan pihak AHM. AHM hanya menginvestigasi rangka yang masih baru. Tentu berbeda dengan yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, inilah yang membuat para konsumen ataupun calon pembeli di Honda ini masih ragu ataupun tidak puas dengan jawaban yang dilakukan oleh pihak Honda. Itu ada jelaga karat, Pak ya. Ada jelaga karatnya ya. Jadi mestinya kalau dilap itu ngikut ya, ngikut ke tisunya. Nah, kurang lebih gitu. Ini karat. Ya. Jelaganya ngikut, jelaga karatnya. Nah, gitu. Digosoknya jangan pakai pisau, pakai tisu aja. Kalau pakai pisau nanti lepas, catnya ikut lepas. Iya. Jangan pakai amplas itu ya. 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 Jadi saya tekankan kembali Bapak Ibu, saya tekankan kembali itu lapisan yang mencegah frame itu dari karat tapi warnanya yang mirip karat, gitu kali. Nah, selain itu juga tentunya di sini soal garansi. Soal garansi ini dugaan saya tidak akan masuk kalau soal rangka ESAP. Ya, kalau misalnya rangka ESAP ini masuk garansi, diganti secara gratis, ini akan menjadi blunder bagi Honda itu sendiri. Kenapa? Ya, secara di sini Honda tidak mengakui jika rangka ESAP itu adalah produk yang rusak ataupun ada kesalahan dari pabrikannya. Artinya, rangka ESAP kalau misalnya kita mau ganti itu pasti akan memakan biaya dan tidak masuk garansi. Kalau misalnya rangka ESAP diganti dan gratis masuk garansi, itu artinya rangka ESAP diakui oleh pihak Honda bahwa rangkanya itu adalah kesalahan dari pabrikannya. Kan ini adalah hal yang bisa kita sinkronkan kan, akan menjadi blunder. Artinya saya yakin bahwasanya rangka ESAP ini gak akan masuk garansi. Kalau masuk garansi, di sini Honda mengakui kesalahannya, gitu kan? Nah, maka dari itulah ini yang harus diinvestigasi oleh pihak AHM, bukan sekedar dari rangka yang masih baru, tetapi rangka yang sudah terjadi rusak, kropos, patah yang ada di lapangan, bukan yang masih baru. Nah, kemudian juga di sini mengenai isu rangka ESAP yang kropos ini tentunya berdampak kepada para penjual motor bekas. Mari kita lihat bagaimana narasinya. Ya, kini para pedagang motor bekas merasakan imbas isu rangka ESAP skutik Honda yang diduga patah ataupun juga kropos. Salah satunya adalah Harso Kurniawan, pedagang motor bekas di wilayah Bekasi ini, mengatakan bahwa isu rangka ESAP patah di skutik Honda sebenarnya tidak secara langsung menyurutkan minat konsumen untuk membeli motor bekas. Hingga kini menurutnya peminat skutik Honda terbilang tetap tinggi.
Hanya saja sekarang mereka pembeli lebih teliti terhadap harga. Jadi kita tidak bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi seperti sebelumnya, ungkap Harso. Dia pun mengatakan banyak calon konsumen mulai rewel, ingin melakukan pengecekan langsung apakah rangka skutik Honda incaran mereka ada masalah. Harso pun menyebut rata-rata konsumen yang berusia muda meminta agar membuka bodi skutik Honda yang mereka incar. Biasanya saya suruh lihat ke bawah sendiri karena memang buka bodi skutik itu cukup merepotkan. Selain itu, di sisi lain, hal yang sama juga dirasakan salah satu pedagang motor bekas lainnya, Ilham Kurniawan, yang beroperasi di wilayah yang sama. Dia pun mengatakan saat ini calon konsumen yang mengincar skutik Honda banyak yang menanyakan soal kekuatan rangka. Ilham mengakui hal tersebut sedikit banyak cukup merepotkan. Pasalnya kondisi skutik bekas memang sangat berbeda dengan skutik yang baru diproduksi. Sebenarnya kita juga sudah periksa rangkanya sebelum kita jual. Hanya saja yang namanya skutik bekas pasti ada sedikit pengurangan performa dan juga kualitas. Dari situ ia pun melihat isu rangka patah skutik Honda paling terdampak buat pedagang motor bekas. Pasalnya mereka juga tidak bisa memberikan garansi yang menyeluruh dan dalam waktu yang lama. Mereka pun kini menunggu saja hingga isu ini reda. Itulah harapan para pedagang motor bekas. Ya, itulah pengakuan beberapa pedagang motor bekas yang mengaku banyak sekarang calon konsumen yang membeli di showroomnya ataupun di tempatnya gitu ya, itu mulai rewel dikarenakan mau ngecek rangkanya. Ya, memang tidak secara langsung gitu ya ada penurunan dari pihak Honda sendiri, tetapi saya yakin bahwasanya masalah ini akan berpengaruh soal penjualan Honda, terkhusus motor matic skutik yang menggunakan rangka ESAP. Karena jawabannya tidak dianggap memuaskan karena yang diinvestigasi rangka yang masih baru. Ya, mungkin oke lah kalau misalnya yang terlihat karat itu adalah ternyata silikat, tetapi gimana tuh jawabannya untuk fakta-faktanya? Gimana yang diinvestigasikan? Enggak ada tuh. Bahkan YLKI sendiri itu lembaga untuk perlindungan konsumen sendiri sebelumnya menyentil ya pihak AHM agar melakukan investigasi, tetapi ternyata hasil investigasinya mengecewakan dan tidak memuaskan para konsumen dan calon konsumen. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau berkomentar seperti apa, puas atau tidaknya silahkan tulis di kolom komentar. Tetapi masalah ini bukan berarti teman-teman yang masih suka dengan produk Honda harus beralih dengan merek lain, karena masih bisa tuh ya untuk memilih produk-produk dari Honda yang tidak menggunakan rangka ESAP jika masih ragu gitu ya, kecuali emang yakin. Ya, jujur saja pembahasan mengenai rangka ESAP ini ada yang tidak setuju karena mereka tidak mengalami dan masih baik-baik saja, tetapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mengalami rangka tersebut ada kerusakan. Dan maka dari sinilah kelihatan bahwasanya rangka ESAP tersebut tidak semuanya terjadi kerusakan, tetapi tentunya yang mengalami kerusakan juga tidak bisa terbantahkan teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja sih yang saya bahas di video kali ini. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya dari pihak AHM, apakah akan melakukan investigasi untuk rangka yang rusak juga atau enggak. Kita akan tunggu saja, nanti kita akan update lagi kabar-kabar dari AHM ini.